Saya melihat dia mayoritas Muslim. Hmm, Mayoritas Muslim. Jadi tantangannya, wah, kurang. saya senang dengan tantangan. Iya, Dan di Arafah waktu itu, ya Allah, pesantren ya Allah. Ya Allah, pesantren ya Allah. Ya Allah, pesantren. Alhamdulillah, begitu saya pulang, langsung itu dijawab oleh Allah. Jadi ada sejarahnya, tanah itu memang kita beli tuh. hmm. Seandainya kita tidak dapat tanah wakaf, nah, mau dibangun di sana. Tapi alhamdulillah ada tanah wakaf dan deal dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung. Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik: 4454544458. Sekali lagi 445454544458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk, wa masa sondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustadz siapa nih? Nama saya Basuki Rahmat. Panggilan Ustadz siapa? Panggilannya Ustaz Basuki. Oh, Ustadz Basuki. Ya. Izin Ustadz, kita hari ini mau tanya-tanya. Iya, silakan. Gini Ustadz, kalau antum sendiri alamatnya dari mana asalnya Ustadz? Iya. Saya aslinya dari NTB, Lombok Barat. Jauh juga tuh. Ya, Lombok Barat. Kayaknya bukan memang muka-muka Kalbar ya. Ini bisa terdampar di Kalimantan Barat nih. Kenapa Ustadz? Oh ya. Jadi bisa terdampar di Kalimantan Barat itu dulu memang saya ditugaskan untuk dakwah. Hmm, Waktu itu saya dari Dewan Dakwah Islamiyah pada tahun 2009. Jadi saya minta tugas waktu itu, surat tugas dari Dewan Dakwah, dan diberikan tugas sebenarnya ke Sambas. oh salah. Sambas. Kemudian setelah saya ke Sambas, survei di sana selama 1 minggu, Hmm. ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama di sana. Nah, kemudian saya ingat saya punya saudara di Kalimantan, yaitu Bapak Ahmad. Beliau adalah guru. Nah, karena beliau ini eh, saudara saya, dan saya itu tidak pernah ketemu sejak saya masih umur 4 tahun. Cuman cerita bahwa beliau ke Kalimantan Barat ngajar. Kemudian setelah itu saya telepon, saya hubungi dan pergi ke Kembayang. Nah, dari Sambas ke Kembayang. Kemudian setelah saya survei, ketemu dengan beliau, silaturahmi. Kemudian setelah melihat kondisi, ternyata kayaknya Kembayang lebih cocok Oh, saja. Pertama karena ada keluarga iya. banyak di situ, jadi saudara-saudara saya banyak di Oh, ya, sepupu mm-mm. banyak. Kemudian eh, di Sambas itu saya melihat dia mayoritas Muslim. Hmm. Mayoritas Muslim. Jadi tantangannya, Wah, kurang. saya senang dengan tantangan. Iya. Saya tanya di sini Muslim berapa persen? Waktu itu disampaikan ada 30%. Hmm. Berarti kan butuh penguatan. Mm-mm. Jadi saya senang dengan tantangan. Kemudian saya akhirnya minta agar penempatan saya tidak di Sambas tapi di Kembali. Kembayang. Alhamdulillah, kemudian saya survei di tempat-tempat yang mualaf.
Nah, terutama waktu itu saya ke Mobui. Nah, di situlah saya mulai membina, Membina. mulai dari kita bersihkan surau, Hmm. hidupkan sholat jamaah, hidupkan sholat Jumat. Kemudian kebetulan pada waktu bulan puasa, jadi kita mulai itu apa namanya terawih, buka bersama dan lain sebagainya. Walaupun mereka nggak puasa, tapi nggak apa-apa. Ini kan dakwah Iya. kita mulai. Tapi senang, alhamdulillah anak-anak kumpul, orang tua kumpul, sholat terawih, ya, kita bimbing dan sebagainya, ngaji Quran dan lain sebagainya, dan sebagainya. Seperti Hmm. itulah ceritanya. Jadi saya asalnya memang dari Lombok, ya, asalnya dari Lombok. Ya, karena ada penugasan dakwah dari Dewan Dakwah, kemudian saya Ke Kalimantan Barat. Insya Allah. Ya, ini Ustadz memang ini apa? Pertama kali ke Kalimantan Barat kan sudah punya keluarga salah satunya ya. Dan juga sempat survei ternyata cocoknya di Kembayan. ya, Ah, suka tantangan. Lalu Ustadz, ini antum mulai dakwah di Kembayan, salah satunya di Mobu ya tadi ya. Itu tantangannya Ustadz. Nah, ini kan kita perlu tahu nih, tantangan ya, Ustadz selama dakwah di Kalimantan Barat nih apa aja nih? ya. Jadi ketika awal saya dakwah itu mulai dari tahun 2010 ya. Hmm. Tantangan yang paling berat itu Medan memang. Medan waktu itu memang jalan itu Masya Allah lah. Masih rusak-rusak kan zaman itu. Kemudian masih sepi, nggak seperti sekarang. Kalau masalah orang-orang insya Allah baik-baik semua. Baik dia muslim, non muslim itu baik semuanya. Tantangan kita itu ya mungkin tadi kondisi alam lah yang pada saat itu yang menjadi kendala. Hmm. Nah, kemudian saya memulai ya, apa namanya dakwah saya di Mumbui itu ya ngumpulin anak-anak ya untuk mau ngaji, ngumpulin orang tua mau dibimbing, sholat dan sebagainya. Nah, tantangan yang paling tadi ya saya rasakan itu adalah memang kondisi alam, jalan yang susah, rusak. Kemudian malam, pulangnya itu malam. Jadi berangkat sebelum asar, setelah asar nanti pulangnya jam 9 jam 10. Hmm. Dari daerah Mobui ke Kembayan itu dulu hampir kita bisa tempuh ya 1 jam karena kondisinya. Kondisi. Belum lagi hujan, ya, belum angin, kilat yang menyambar-nyambar itu saya temui. Saya temui dengan jalan motor itu setiap minggu itu harus ganti gear karena rusak. Iya. Seperti itu saya jalani. Kemudian setelah saya ajak kawan-kawan di Kembayan, pemuda-pemuda, ya saya yang peduli, saya ajak untuk mereka itu berdakwah sama saya. Jadi bapak-bapak jamaah juga alhamdulillah sangat mendukung. Hmm. Jadi setiap Jumat, nah itu dari Kembayan itu kita bersama-sama nih untuk meramaikan yang ada di Mobui, sholat Jumat seperti itu. Alhamdulillah berjalan. Ya, seperti itu. Kemudian di samping itu juga saya kegiatannya mengajar. Hmm. Mengajar di salah satu lembaga Islam di Kembayan. Kemudian yang menjadi keprihatinan ya, perhatian saya melihat bahwa ini lembaga Islam, cuman banyak anak-anak itu yang tidak bisa ngaji. Hmm. Kemudian ketika saya mengabsen mereka, saya biasanya ngabsen sholat. Apakah sholat zuhur, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, saya absen selalu seperti itu. Karena saya ingin bukan hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana membimbing mereka. Dan ternyata, nah ini ternyata dari sekian banyak santri, murid itu hanya ada sebagian kecil lah yang melaksanakan sholat 5 waktu. Hmm. Yang lebihnya itu ya ada yang sholatnya 2 kali, zuhur dan asar. Karena zuhur dan asar kan kita wajibkan sholat di sekolah gitu. Sekolah. Tapi subuh, maghrib, isya sudah blank. Itu yang menjadikan keprihatinan saya. Padahal mereka sudah sekolahnya, kelasnya udah atas. Gitu. Menjadi keprihatinan saya sehingga kayaknya ini harus ada pesantren. Gitu. Hmm. Bikin pesantren setelah itu. Nah, ini kan berujung-ujungnya akhirnya buat pesantren, Ustadz. Karena keresahan tadi ya, Ustadz ya. Keresahan. Nah, ini awal mula tadi udah kepikiran buat pesantren. Bangun pesantrennya kapan, Ustadz? Bangun pesantren itu awal mulanya saya dari 2012 itu saya pikir
Saya sudah mencari-cari tempat lahan yang bisa kita bebaskan. Hmm. Cuman pada saat itu belum mendapatkan tempat karena satu kita belum punya donatur, yang kedua memang ditawarkan harganya mahal-mahal. Padahal saya bilang ini untuk pesantren gitu. Tapi itulah kan kadang orang berpikirnya kita banyak duit, padahal nggak punya. Modalnya modal keinginan saja. Modal keinginan 2013. Kemudian 2014 waktu itu saya alhamdulillah berangkat haji. Masya Allah. Nah, di saat itulah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Waktu itu ya Allah, pesantren ya Allah. Ya Allah, pesantren ya Allah. Ya Allah, pesantren. Alhamdulillah, begitu saya pulang, langsung itu dijawab oleh Allah. Jadi ada kawan yang dari Jakarta itu menelpon saya, Ustaz Basuki itu. Coba mau nggak ini ada tawaran untuk satu paket Islamic Center itu istilahnya, ada pesantren, ada masjidnya, ada asrama, ada kelasnya, ada rumahnya. Tapi bangunan saja katanya. Setelah itu untuk operasional sendiri. Oh siap, mau saya bilang. Silahkan cari tanah. Gitu. Alhamdulillah kita cari tanah, mau beli kah, mau ada tanah wakaf dan lain sebagainya. Seperti itu. Alhamdulillah ketemu di sini di Balik Karangan. Setelah ketemu dengan para tokoh di sini diwakafkan tanah untuk pembangunan Islamic Center yang dulunya memang rencananya untuk masjid, gitu. Tapi belum tersampaikan. Alhamdulillah dengan adanya tawaran ini bisa lah kerjasama. Nah, itu yang sejarahnya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu awal-awal nih kan pasti punya tantangan juga nih di luar dari yang tadi Ustadz di pesantren ini. Ada nggak tantangan yang membuat Ustadz itu ya berpikiran agak berat rasanya gitu? Kalau tantangan awal-awal sih kan memang ini pesantren sudah jadi. Tantangan itu masalah masalah bagaimana mencari murid ya. Iya. Bagaimana mencari murid karena ini udah jadi kita harus jalankan. Itulah tantangan itu bagaimana mencari murid. Akhirnya saya mencari murid. Pernah saya mencari murid sampai ke Sibu. Waktu itu saya kerjasama dengan Konjen di sana, dengan kerjasama juga Bu Ningsih. Nah, ini kan tinggal di Malaysia waktu itu. Jadi atas petunjuk beliau, saya berjalan dari Sibu terus sampai Miri. Sampai Miri ya? Ya, apa istilahnya, memberikan informasi bahwa kita sudah membuka. Nah, sampai seperti itu. Juga kan kampung-kampung dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada saat itu dapatlah murid ada 3. Ada 3 dulu, sekolahnya di luar. Kita dulu punya sekolah. Ada sekolah 3 orang. Tahun pertama 3 orang, tahun kedua 7 orang, tahun ketiga 14 orang gitu. Terus seperti sampai sekarang. Di awal-awalnya ya mencari murid itu yang memang agak berat karena meyakinkan orang itu memang lumayan berat gitu. Meyakinkan orang siapa kita, apa gerak-geriknya nih, dari mana dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang terasa terasa tantangan yang kami hadapi pada saat. Untuk sekarang Ustadz punya pesantren ini berapa Ustadz? Pesantren alhamdulillah kita punya pesantren 2 tempat ya. Yang pertama itu adalah di Balik Karangan, Islamic Center Al-Azhar, yang satu. Kemudian yang kedua itu di Kembayang, Dusun Karangleang, di Desa Sebungkuk, Kecamatan Kembayang. Ya. Itu untuk Sus Putri, dan itu kita bangun mulai dari tahun 2021. Selesainya 2023. Alhamdulillah di sana Sus Putri. Alhamdulillah seperti itu, karena kita punya prinsip kalau pendidikan Islam itu memang harus dipisah antara laki dan perempuan. Nah, sebelum kita bikin yang kedua ini, waktu itu kita masih gabung ya. Karena di sini ada asrama putra putri, agak riskan lah rasanya. Sehingga kita bangun yang di Kembayang seperti itu. Alhamdulillah. Jauh juga jaraknya. Ya, jauh juga jaraknya. Berapa kilometer Ustadz? Kalau dari sini dari Balik Karangan ke Kembayang itu 43 km.
Sebenarnya kita kepingin dekat, cuman memang tanah ya, tanah yang kita dapatkan itu dulu memang di sana. Jadi sejarahnya tanah itu memang kita beli dulu. Seandainya kita tidak dapat tanah wakaf, mau dibangun di sana. Tapi alhamdulillah ada tanah wakaf dan deal dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Akhirnya dibangunlah di sini. Nah, yang di sana itu hanya dibangun masjid saja, sama ada rumah imam. Kemudian di sana belum begitu aktif waktu itu. Ada dai kita tempatkan di situ yang ngajar, cuman karena hanya sekedar masjid, jadi tidak terlalu aktif. Nah, karena saya berpikir di situ harus dikembangkan karena di situ adalah amanah, maka kami bangun pesantren putri misalnya. Seperti itu. Berarti antum setiap hari bolak-balik? Untuk sementara ini ya bagilah ya 3 hari sana 3 hari sini. Jadi kita bagi karena masih merintis gitu. Nah mungkin nanti kalau sudah jalan ada tenaga-tenaga yang bisa memandu di sana ya mungkin bisa kita lebih lebih aman lah. Kalau untuk pengajar di pesantren Ustaz, itu berapa orang Ustaz? Untuk pengajar ini kita bagi 2. Ada yang memang ustadz-ustadz yang mengajar materi-materi dunia, itu biasanya kita ambil dari lembaga Islam, pesantren. Nah, itu ada 5 orang. 5 orang. Itu yang tinggal di pesantren. Adapun yang mengajar umum, guru-guru umum itu biasanya kita ambil dari guru-guru yang ada di sini, mereka tinggal di luar. Karena mereka asli orang sini. Gitu. Adapun yang khusus untuk pesantren itu memang kita datangkan dari Jawa, ya, dari FTB, dari kawan-kawan kita yang memang dulu pernah pesantren. Jadi juga dari Dewan Dakwah, dari STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Muhammad Nasir, itu kita datangkan mahasiswa-mahasiswa mereka yang ditempatkan di daerah perbatasan pedalaman. Itulah yang menjadi pengajar di tempat kita. Oke, Ustaz. Berarti kalau untuk ini kan tadi Ustaz sempat singgung kalau Islamnya baru 30% lah kalau di Kembayan waktu itu ya. Ya. Nah, berarti kan ini secara nggak langsung banyak, karena sekarang datanya udah bertambah dari 30% udah cukup bertambah itu. Berarti banyak mualaf Ustaz ya? Ya, santri kita ini berasal dari berbagai macam daerah yang mulai pokoknya dari Entiko, Sekayang, kemudian Noyan, Beduai, Kecamatan Beduai, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Bonti, kemudian Mungko, bahkan ada dari Sanggau juga ada. Dari Sanggau juga ada, dari Pontianak juga ada. Pontianak sih. Rata-rata mereka ini adalah anak-anak dari mualaf, ya. Ada yang mualaf, anak-anak yang mualaf, yang memang butuh perhatian. Seperti tadi yang namanya Kristen Kali ini memang ibunya itu kan mualaf, dia nggak bisa mendidik, maka diserahkan ke kami. Alhamdulillah kami didik dia dari nol, ya, dari nggak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, sholat sampai dia bisa menghafal Quran yang sekarang sudah 8 juz hafalannya. Nah, jadi rata-rata yang sekolah di tempat kami itu memang dari daerah-daerah pedalaman. Memang misi kita adalah untuk mendidik ya, para mu'alaf, para du'afa, anak-anaknya para du'afa yang memang tidak mampu untuk mendidik mereka, tidak mampu secara biaya juga. Dan alhamdulillah sekali lagi karena kita program hafal Quran, hafal Quran ada di antara anak-anak kita yang sudah selesai 30 juz. Ada berapa? Ada 7 orang. Ada 7 orang yang sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Yang sekarang kami tempatkan mereka di lembaga-lembaga Islam untuk melanjutkan kuliahnya yang nanti harapannya adalah mereka bisa kembali untuk membina di pesantren. Nah selebihnya masih di tingkat SMP, kemudian ada yang SMA juga. Ini hafalannya ada yang 10, ada yang 9, itu. Jadi alhamdulillah mereka sudah artinya punya hafalan Quran karena kita fokus pesantren kita adalah untuk hafal Quran dan memahami agama. Oke, Ustaz. Tadi juga antum sempat singgung waktu 3 orang disekolahkan di luar. Ya. Nah, ini kan kalau nggak salah udah punya sekolah sendiri, Ustaz. Sudah punya sekolah sendiri ya? Mereka? Ya, maksudnya dari pesantrennya yang Ustadz saat ini urus, sudah punya sekolah berarti? Ya. Nah,
Berarti secara tidak langsung mereka juga udah ini ya, maksudnya udah tidak perlu sekolah di luar ya. Ya, Alhamdulillah. Itu ada cerita sendiri tak, Ustaz, kenapa harus punya sekolah gitu? ya. Jadi kita alhamdulillah sudah punya PAUD, TK, SD, SMP itu sudah dapat izin semua. Kenapa kami bikin sekolah formal? Karena begini, kita ini mau bangun pesantren. Pesantren ini biasanya orang menganggap hanya non formal saja. Nah, ketika mereka menyerahkan anaknya ke pesantren, orang tua itu punya harapan, bukan hanya sekedar punya ilmu saja, tapi mereka juga dapat ijazah. Karena dengan adanya ijazah, mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang berikutnya. Kemudian juga mungkin nanti ijazah ini ya bermanfaat lah untuk mungkin untuk kerja kan gitu, untuk melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Jadi kami memang membangun pesantren, kemudian juga membuat sekolah formal, sehingga anak-anak kita itu di samping nanti mereka punya ilmu agama juga mereka membawa ijazah. Dengan ijazah ini mereka akan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan atau melanjutkan sekolah atau nanti untuk bekerja. Itulah kenapa kami bangun sekolah formal. Baik, Ustaz. Ini juga saya sedikit menyinggung terkait ini kan orang-orangnya para mu'alaf dan kaum du'afa. Nah, jadi kan otomatis kan mereka mungkin kesulitan untuk bayar, Ustaz. Ya. Nah, ada kebijakan tersendiri dari pesantren yang memudahkan mereka, Ustaz. Jadi kalau dari sisi pembiayaannya, santri-santri kita itu kita bagi 3. Ada bagian yang pertama itu yang mampu. Maka kalau yang mampu kami suruh mereka untuk membayar full. Yang kedua ada yang setengah mampu lah. Setengah mampu ini kita suruh membayarnya sesuai kemampuan. Dan yang ketiga itu ada para santri yang memang tidak mampu. Anaknya mu'alaf, anaknya yang yatim, ya, fakir miskin. Dan kalau memang tidak mampu untuk membayar, kami bebaskan. Alhamdulillah seperti itu yang berjalan. Dana yang ada kita kelola. Ya cuman sekali lagi masih banyak kendala. Ya. Masih banyak kekurangan. Sehingga memang namanya pesantren itu untuk pembiayaan setiap hari itu keluar. Karena untuk makan, minum, itu butuh biaya. Alhamdulillah ada donatur yang memang berikan bantuan. Tapi sekali lagi masih kurang, belum cukup untuk bisa lebih maju lagi, bikin pesantren yang lebih maju lagi. Ya memang butuh dana. Tapi alhamdulillah kami bersyukur dengan apa yang ada, dana yang ada kita kelola seperti itu sehingga yang penting bisa berjalan dulu. Namun untuk maju kayaknya masih jauh, butuh kerjasama dari para kaum muslimin, orang yang baik, para donatur bisa memajukan pesantren ini demi mendidik anak-anak mu'alaf, kemudian para du'afa, anak-anak yatim, anak-anak pedalaman, seperti itu. Alhamdulillah. Yang terakhir, Ustadz, ini closing. Boleh sampaikan harapan untuk saudara-saudara kita yang mu'alaf nih, Ustadz. Soalnya donatur kita kebanyakan mu'alaf juga statusnya. Nah, mungkin semangat, motivasi agar bisa menyemangati, khususnya saling kita ngasih motivasi ke mereka, mereka punya sesuatu yang bisa diberikan sebagai bentuk hadiah ataupun menolong agama Allah ini dengan cara donasi ke lembaga yang saat ini Ustadz salah satunya kembar. Baik, sebagai pesan dan harapan ya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa nanti kalau kita mati, kita yang sudah mati di alam kubur itu punya harapan ingin kembali ke dunia. Dan perbuatan yang ingin dilakukan itu adalah bersedekah. Jadi perbuatan yang paling bermanfaat ketika kita meninggal dunia itu adalah sedekah. Maka harapannya bagi kita semua kaum muslimin, saudara seiman, bahwa sedekah itu adalah amal yang akan sangat besar dirasakan manfaatnya ketika kita sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, harapannya ya, kita saling bekerja sama bagaimana untuk memudahkan ya saudara-saudara kita para mu'alaf, orang miskin, anak-anak yatim piatu untuk belajar memang harus disupport. Ya, disupport dari sisi pembiayaan pembelajarannya. Karena kita membiayai anak yang belajar itu lebih baik daripada kita sedekah sembarangan. Kalau ini jelas anaknya belajar agama, menghafal Quran dan lain sebagainya, insya Allah
Kalau kita bersedekah untuk anak-anak yang menghafal Quran, belajar di pesantren, itu lebih besar pahalanya daripada kita sedekah kepada orang-orang yang sembarangan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita memberikan sedekah sekecil apapun ya untuk anak-anak yang sedang belajar di pesantren, menghafal Quran, belajar agama, itu besar pahalanya. Bahkan bisa jadi itu menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Juga menjadi syafaat bagi kita ketika misalnya kita di dalam kubur. Karena sekali lagi, amalan yang sangat diinginkan untuk dilakukan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dia diberikan kesempatan mungkin 1 menit, 2 menit untuk kembali ke dunia untuk bersedekah gitu. Amal. Nah, barangkali itu harapannya, harapan kita, mari kita bekerja sama untuk memajukan umat, memajukan bangsa, negara, ya, membantu orang-orang miskin, ya, orang-orang yang tidak mampu, duafa, para mualaf, orang anak-anak pedalaman, dengan sekali lagi membantu biaya pendidikan mereka sehingga insya Allah mereka akan kembali menjadi penerang bagi keluarga mereka di kampung, di pedalaman, insya Allah harapan kita, sehingga Islam akan jaya di bumi Indonesia ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda rahimakumullah. Saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Muzalat Indonesia. Menyampaikan informasi sekaligus memohon doa dan juga support dari ayah bunda semuanya bahwa hari ini Tok Ya berada di bangunan Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. InsyaAllah teman-teman bergerak untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk pembebasan atau pembelian sebuah rumah yang terletak di Tembelan Sampit di Pontianak Timur. Harganya 500 juta dan orang baik yang membersamai gerakan wakaf ini bermurah hati mewakafkan sejumlah 100 juta rupiah. Sehingga kita tinggal mencari sisanya sekitar 400 juta rupiah. Dan ini kita diberikan waktu selama 30 bulan. Dan dengan 1 juta per orang, ya, itu sudah bisa kita menyelesaikan pembebasan rumah yang sudah siap digerakkan untuk dakwah wakaf, terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah pedalaman, wabil khusus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita tinggal target 400 orang kali 1 juta dan itu bisa dicicil selama 30 bulan. Tapi lebih cepat, lebih baik insyaAllah. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Usia boleh berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Bagi abang kakak yang berminat untuk terlibat mensupport pembangunan pembebasan rumah wakaf untuk Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini, dapat mentransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 4454544458 atas nama DPD Saudara Seiman. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.